Nah, SM Entertainment ini tidak ingin kalian itu ngebayar untuk mendukung artis-artis mereka. Itulah yang membuat mereka memboikot Mnet Asia Music Award. Mantap nggak sih SM Entertainment? Hai guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, kan ya? Dan bagi kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, first time kita akan lanjut membahas tentang sejarah dari SM Entertainment. Dan di part kedua ini kita akan membahas tentang permasalahan atau kontroversi yang terjadi dengan SM Entertainment dari awal karir sampai yang sekarang ini. But wait, sebelum kita bahas tentang hal tersebut, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang terlengkap dan juga ter-up to date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga sosial media aku nih guys. Di Instagram itu ada @yusurkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, dan di Twitter itu ada @yusurkim2. Gilsam tidak. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Cingguya, seperti yang kalian tahu nih, kalau kita menjalankan sebuah usaha, of course, itu tidak selamanya berjalan dengan mulus. Di saat kita menjalankannya, kita akan menemui berbagai permasalahan. Seperti itulah yang terjadi dengan SM Entertainment. Selama perjalanan karir mereka ini tidak selalu mulus perjalanannya. Termasuk beberapa hal ini, yang mana di sini aku telah merangkum menjadi 3 bagian kalau nggak salah. Ini aku masih ragu-ragu, aku lupa soalnya. Yang pertama itu adalah tentang perselisihan kontrak. Yang kedua itu ada permasalahan boykot-memboykot seperti itu dengan Mnet. Dan yang ketiga ada permasalahan dengan Fair Trade Commission. Untuk pertama di sini kita akan membahas dulu mengenai permasalahan tentang perselisihan kontrak. Yang pertama di sini ada permasalahan dengan JYG dari TVXQ. Seperti yang kalian tahu nih, mungkin ada yang belum tahu juga. Jadi guys, TVXQ itu awalnya adalah beranggotakan 5 orang. 5 orang yang masuk adalah, yang pertama nih ada Yuno, lalu ada Max. Jadi 2 member ini yang bertahan. Lalu yang ketiga di sini ada Jaejong. Yang keempat itu ada Yuchun. Dan yang terakhir itu adalah ada Junsu. 3 orang member ini yaitu Jaejong, Yuchun dan juga Junsu telah membuat laporan ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul untuk menyelidiki tentang validitas kontrak mereka bersama dengan SM Entertainment. Hal itu dilakukan pada akhir Juli tahun 2009 yang lalu. Kenapa mereka membuat laporan? Dikarenakan mereka di sini merasa bahwa kontrak mereka yang 13 tahun bersama dengan SM Entertainment itu kayaknya terlalu panjang deh kontraknya gitu loh guys. Dan mereka juga di sini merasakan ya adanya ketidakadilan seperti itu, terutama dalam pembagian hasil. Namun kalau kalian nih meninggalkan yang namanya grup sebelum kontrak berakhir, sebelum 13 tahun berakhir, of course di sini kalian harus membayar denda. Dan denda yang harus dibayar oleh JYG saat itu adalah sebesar 9.200.000 US dollar untuk tahun 2009. Kalau sekarang mungkin dikonversikan kayaknya lebih deh dari 9.200.000 US dollar. Dan kabar dari permasalahan atau perselisihan kontrak bersama dengan JYG ini membuat saham SM Entertainment itu katanya menurun nih guys menjadi 10,6%. Dan selain itu 120.000 penggemar dari TVXQ mengajukan petisi terhadap kontrak jangka panjang SM Entertainment untuk Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Dan juga mengajukan kompensasi untuk konser SM Town Live yang dijadwalkan seminggu sebelum tanggal yang telah ditentukan. Dan pada akhirnya pengadilan pun memutuskan dengan mendukung 3 anggota yaitu JYG. Sebagai tanggapan, SM Entertainment telah mengadakan konferensi pers dan mengklaim bahwa gugatan itu merupakan ya tidak benar dan mereka pun mengajukan banding. Dan pada awal Mei 2010 diumumkan bahwa 3 anggota yaitu Jaejong, Yuchun dan Junsu akan kembali ke dunia hiburan di bawah label yang baru, tidak bersama dengan SM Entertainment lagi. Label baru mereka bernama CGES Entertainment. Dan banding yang telah diajukan oleh SM Entertainment itu katanya ditolak oleh Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada tanggal 17 Februari 2011. Dan keputusan akhirnya adalah tentang kasus itu ditunda untuk mediasi di bawah Departemen Kehakiman. Dan guys, pada tanggal 28 November 2012, selama arbitrase sukarela di Pengadilan Seoul Central District Court, SM Hiburan itu telah mencapai kesepakatan bersama, telah berdamai lah seperti itu. Keputusannya adalah untuk mengakhiri semua kontrak di antara kedua belah pihak dan tidak mengganggu kegiatan masing-masing di masa depan. Ya, sebelum kita lanjut ke berita yang berikutnya, aku di sini mau nanya dulu sama kalian. Pernah nggak sih kalian itu bertanya-tanya,
gimana sih caranya supaya aku itu dapat beli album, beli lightstick, dan juga beli merchandise K-pop lainnya. Terus gimana ya biar aku bisa beli semuanya? Padahal aku masih kecil dan juga belum ada kerjaan. Oke, santai. Di sini aku akan kasih tahu caranya kepada kalian semua supaya kalian itu dapat beli album, merchandise, dan juga barang-barang K-pop lainnya. Jadi gini guys, ada event. Ini eventnya spesial banget, yaitu event selalu gratis dan juga flash sale di reseller Indo. Jadi dengan bergabung di reseller Indo, kalian itu dapat menjadi reseller untuk menjual jasa-jasa penambah followers, baik di IG, TikTok bisa juga. Pokoknya beragam sosial media bisa dijual followersnya melalui reseller Indo. Selain itu juga dapat nambah viewers nih guys. Nambah viewersnya itu nggak cuma di IG doang, tapi bisa juga di TikTok dan juga bisa juga di YouTube loh. Enak banget kan? Kalian nggak perlu takut. Kenapa? Karena reseller Indo itu 1000 atau nggak 1.000.000% aman deh. Serius, 1.000.000% aman reseller Indo ini. Kenapa aman? Karena tanpa menggunakan password Instagram, cuman pakai username aja, followersnya udah masuk. Dan untuk informasi aja ya, jasa dari reseller Indo ini udah dipakai ribuan orang. Buktinya kayak gimana ya? Dapat kalian lihat di sini ya. Ini yang beli berapa ribu nih? Banyak banget kan yang beli. Jadi ya kalau kalian nggak percaya ya rugi banget gitu. Dan flash sale ini itu cuman buat kalian yang nonton video aku. Serius guys, yang lain itu nggak ada yang tahu, cuman kalian yang tahu. Jadi kalau kalian nggak pakai flash sale ini itu rugi banget. Buat kalian yang mau join langsung aja ya, klik link yang ada di description dan langsung gabung di reseller Indo. Dan untuk informasi aja, kalian juga tidak perlu takut nanti ada pelanggan kalian yang komplain, kok ini followersnya menghilang. Nggak perlu takut lagi karena followers yang ada di reseller Indo itu followersnya permanen, nggak akan hilang. Dan kalau kita mau join reseller Indo, apakah itu bayar atau enggak? Of course nggak bayar ya. Ini keunikan dari reseller Indo. Jadi kalau kalian mau join, udah langsung join aja, nggak usah bayar, gratis guys. Dan untuk ngeklaim saldo gratisnya itu caranya gampang banget. Aku kasih tahu ya sama kalian. Step yang pertama adalah kalian di sini bisa klik pojok kanan garis dasar 3. Nah, kalau udah klik itu, kalian bisa langsung masuk ke menu pembayaran nih guys. Nah, setelah masuk ke menu pembayaran, kalian bisa klik yang ada yang kupon-kupon tuh. Nah, setelah itu kalian masukin deh kode kuponnya, yaitu saldo gratis 10.000. Dicatat saldo gratis 10.000 ini cuma bisa dipakai satu kali doang nih. Selain dari saldo gratis, ada juga flash sale eksklusif. Ini flash sale-nya, aduh ya ampun, kalau kalian nggak pakai rugi banget serius. Kalau kalian mau pakai layanan flash sale, aku kasih tahu caranya sama kalian. Ini caranya gampang banget. Kalian bisa langsung masuk ke menu pemesanan saya dan kalian pilih di kategorinya tuh, tinggal klik yang flash sale reseller Indo. Dan aku di sini udah mesen. Kalian pasti penasaran bagaimana before afternya? Ini dia before afternya. Dan buat kalian yang males-males ya pakai website sama kayak aku jujur males banget pakai website. Dan reseller Indo ini udah punya aplikasinya guys. Untuk download, kalian di sini kan ngelihat nih ada 3 garis datar. Nah, habis itu kalian klik nih, dan kalian juga bisa langsung scroll ke bawah sendiri. Dan di situ udah ada tempat download deh buat aplikasinya. So, tunggu apa lagi? Langsung aja join di reseller Indo sekarang. Langsung join. Oke? Nah guys, setelah permasalahan dengan JYG, ada juga permasalahan dengan Hanggang X Super Junior. Jadi pada tanggal 21 Desember 2009, ya kira-kira 5 bulan lah setelah masalah dari JYG. Dan gugatan atau sengketa dari JYG dan juga SM Entertainment saat itu masih berlangsung. Nah, belum selesai nih permasalahan dengan JYG, Hanggang dari Super Junior, yang mana Hanggang ini merupakan satu-satunya anggota Cina dari Super Junior, mengajukan juga nih guys gugatan terhadap SM Entertainment untuk alasan yang sama seperti apa yang diajukan oleh JYG tadi. Alasannya adalah dikarenakan distribusi keuntungan yang katanya tidak adil, dan juga kontraknya itu terlalu kepanjangan nih guys, sampai 13 tahun. Yang mana Hanggang ini merasa bahwa dikarenakan kontrak yang terlalu panjang, dia ini tidak diberikan ruang kebebasan gitu loh. Sehingga hal inilah yang memutuskannya untuk mengakhiri kontrak bersama dengan SM Entertainment. Setelah permasalahan dengan Hanggang, ada lagi permasalahan yang terjadi dengan salah satu member EXO, yaitu Chris Wu, pada 15 Mei 2014. Seperti pertama kali yang dilaporkan oleh portal berita Cina, yaitu Sina, dia diwakili oleh Cho Bum-suk, yang mana Cho Bum-suk ini merupakan pengacara yang sama yang mendampingi Hanggang X Super Junior. Dan pada tanggal 21 Juli 2016, Chris ini telah resmi meninggalkan EXO. Namun dia itu masih memiliki kontrak bersama dengan SM Entertainment sampai di tahun 2022 yang akan datang. Lama banget sih kontraknya berakhir ya. Dan setelah Chris Wu, ada juga permasalahan yang dihadapi oleh SM Entertainment, kali ini bersama dengan Jessica Jung.
Jadi guys, pada tanggal 29 September 2014, member dari Girls' Generation tersebut telah memposting sebuah postingan di Weibo, yang mana di sana dia mengaku bahwa dia ini dipaksa keluar dari Girls' Generation. Dan hari berikutnya, Jessica telah merilis sebuah pernyataan yang mengklaim bahwa sementara di Agustus 2014, perusahaan dan sesama anggotanya itu sama-sama mendukung tentang bisnis fashion dari Jessica, yaitu Blank dan Eclair. Dan pada bulan berikutnya, agensi dan juga anggota Girls' Generation itu katanya kayak berubah gitu loh. Yang awalnya mendukung, tapi kayak memberikan Jessica ini pilihan. Apa sih yang kamu pilih untuk sekarang ini? Apakah pengen fokus ke karir bisnis kamu atau fokus ke Girls' Generation? Namun, menurut SM Entertainment, Jessica itu telah memberitahu manajemen di awal musim semi bahwa ia akan meninggalkan grup setelah satu album. Tapi sebelum perjanjian bisa dibuat, ia mendirikan usaha mandirinya yang menyebabkan masalah untuk jadwal kelompok. Dan hal ini mendorong manajemen untuk mulai mempromosikan Girls' Generation sebagai 8 member saja, dengan maksud untuk mengumumkan berita. Namun, perusahaan ini kemudian menyatakan bahwa grup selanjutnya akan terus berdelapan. Sementara mereka masih akan mengelola jadwal individu Jessica. Dan pada hari-hari setelah berita tersebut diungkapkan, saham dari SM Entertainment itu menurun banyak banget, turunnya banyak banget guys, menjadi 3.500 per saham dari 40.750 won per sahamnya. Kebayang nggak sih turunnya berapa? Turunnya itu adalah sebanyak 37.400 Korea won. Gila nggak sih? Jadi dari hal tersebut, SM Entertainment katanya telah kehilangannya sekitar 65 juta US dollar. Dan guys, pada tanggal 6 Agustus 2015, Jessica dan juga SM Entertainment itu telah mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak mereka. Dan untuk informasi saja, sampai sekarang itu tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan Jessica, SNSD, dan juga SM Entertainment. Sampai sekarang tidak ada yang tahu tentang kebenarannya. Apakah Jessica memang benar-benar dikeluarkan atau hanya Jessica yang pengen keluar dari SNSD? Sampai sekarang kita belum tahu tentang hal tersebut. Ini tuh masih menjadi misteri dan aku yakin banyak sekali dari kalian yang pengen tahu tentang hal tersebut. Dan sekarang kita akan lanjut guys. Ternyata tidak hanya dengan Jessica, Hanggang, dan juga JYG, SM Entertainment juga menghadapi perselisihan kontrak bersama dengan Luhan dari EXO, yang mana Luhan ini menjadi member kedua EXO yang mengajukan pemutusan kontrak bersama dengan SM Entertainment. Luhan sendiri mengajukannya pada tanggal 10 Oktober 2014. Gugatannya adalah termasuk klaim bahwa SM Entertainment kayak lebih condong ke divisi EXO-K dibandingkan ke EXO-M. Jadi adanya ketidakadilan lah seperti itu guys. Dan dalam waktu 15 menit dari pengumuman tersebut, saham perusahaan dari SM Entertainment itu katanya telah turun sebanyak 9,41% dari 37.000 Korea won menjadi 33.250 Korea won per saham. Dan pada tanggal 21 Juli 2016, Luhan itu telah resmi berpisah dengan EXO. Namun kontraknya bersama dengan SM Entertainment itu sama seperti apa yang terjadi dengan Chris, berakhirnya adalah pada tahun 2022, tahun depan guys berakhirnya. Dan setelah Luhan ada perselisihan kontrak juga bersama dengan No Minwoo, yang mana No Minwoo ini merupakan mantan member dari TREX. Katanya sih dia ini mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mengakhiri kontraknya bersama dengan SM Entertainment, yang mana kontraknya bersama dengan SM Entertainment itu cukup lama banget. Di sini dituliskan bahwa kontraknya itu adalah selama 17 tahun. Wow, lama banget ya. Setelah No Minwoo barulah nih guys tahu menjadi member ketiga EXO yang juga mengajukan pemutusan kontrak bersama dengan SM Entertainment. Hal itu dilakukan oleh Tao pada tanggal 24 Agustus 2015. Dan pada tanggal 5 Januari 2016, SM Entertainment itu memenangkan salah satu dari kontra tuntutan hukum terhadap Tao mengikuti putusan dari Pengadilan Rakyat Menengah di Qingzhou, Shandong di Cina, lembaga yang menggugat Tao atas kegagalan untuk membayar perusahaan setelah kepergiannya. Mereka merilis pernyataan resmi yang mengatakan bahwa SM itu memiliki tuntutan hukum yang sedang berlangsung terhadap anggota K. Woo Yifan atau Chris, lalu ada juga Luhan dan Tao, dikarenakan telah melanggar kontrak eksklusif mereka dan mengambil bagian dalam promosi ilegal di Cina. Dan di antara tuntutan hukum tersebut, SM mengajukan gugatan terhadap Tao dikarenakan gagal membayar SM pada tanggal 13 Oktober 2015 lalu.
Dan sebuah pengadilan menengah di Qingdao, Cina itu membuat keputusan yang mana tahu di sini diharuskan untuk membayar SM Entertainment serta bunga untuk pembayaran yang tertunda. Dan sekarang kita akan masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu tentang permasalahan bersama dengan Mnet atau Mama. Jadi guys, pada tanggal 21 November 2009 dicatat ini tanggalnya adalah 21 November 2009, bukan yang 2017 ya, yang tentang EXO bukan. Tapi ini terjadi sebelum tentang tragedi bersama dengan EXO. Jadi, di bulan November 2009, SM Entertainment itu telah memboikot acara Mnet Asia Music Award dan mengklaim bahwa pemesanan mengenai standar keadilan dan juga kriteria yang digunakan dalam pemilihan Mnet untuk penerima penghargaan. Di sini SM Entertainment itu mengatakan bahwa Girls' Generation itu mendapatkan ketidakadilan gitu. Seperti yang diketahui bahwa Girls' Generation saat itu menduduki puncak tangga lagu musik Korea selama 9 minggu berturut-turut dan juga telah memenangkan berbagai penghargaan untuk single terbaru mereka yang bertajuk Jennie. Tapi mereka itu atau Girls' Generation ini tidak pernah menang sama sekali di M Countdown-nya Mnet. Dan SM juga menyebutkan bahwa mereka ini tidak ingin kalian sebagai pendukung Girls' Generation atau artis dari SM Entertainment lainnya itu mengeluarkan uang nih guys. Karena kalau kita ngevote itu katanya kayak ngebayar gitu loh guys. Nah, SM Entertainment ini tidak ingin kalian itu ngebayar untuk mendukung artis-artis mereka. Itulah yang membuat mereka atau alasan dari SM Entertainment untuk memboikot Mnet Asia Music Award. Yang pertama, karena ketidakadilan, dan yang kedua karena tidak ingin kalian itu rugi. Itu doang alasannya. Mantap nggak sih SM Entertainment? Mantap banget dong ya. Dan setelah permasalahan bersama dengan Mnet tadi, SM Entertainment juga memiliki permasalahan dengan Fair Trade Commission. Jadi pada tahun 2010, nah Fair Trade Commission Korea atau FTC itu telah melakukan penyelidikan terhadap SM Entertainment, terutama mengenai ketentuan kontrak artis mereka, dan menyimpulkan bahwa SM Entertainment itu tidak adil. Kontrak artisnya itu kemudian dikurangi dengan panjang 3 tahun dan ada pengurangan hukuman untuk pelanggaran of kontrak pelanggaran. Semua artis ditandatangani di bawah SM Entertainment pada saat ulang kontrak dengan lembaga di bawah persyaratan baru. SM juga salah satu dari 15 perusahaan yang didenda dan juga digugat oleh Fair Trade Commission untuk rigging harga pada tahun 2011 silam. Dan pada tahun 2012, SM dituduh berkolusi dengan distribusi musik, tetapi dibebaskan dari tuduhan. Dan pada tanggal 16 Agustus, Pengadilan Tinggi Seoul mengungkapkan keputusan mereka tentang masalah tersebut. FTC telah membatalkan semua perintah korektif terhadap SM Entertainment dan biaya gugatan itu akan dibayar oleh terdakwa. Jadi inilah yang menyebabkan guys, dikarenakan Fair Trade Commission itu udah kayak melakukan penyelidikan gitu ya terhadap SM Entertainment. SM Entertainment di sini telah mengurangi kontrak mereka, yang mana kontrak dari SM Entertainment itu biasanya dalam jangka waktu yang lama banget, lebih dari 7 tahun. Tapi dikarenakan adanya permasalahan bersama dengan Fair Trade Commission, SM Entertainment sekarang nih itu kontraknya cuma sampai 7 tahun doang, kalau nggak salah ya. Ntar kalau salah koreksi aku dengan cara komen di bawah. Dan kita akan lanjut ke kontroversi yang berikutnya, yaitu kontroversi dari musik video Red Velvet. Jadi pada bulan Agustus 2014, setelah merilis video musik dari Happiness, media Jepang melaporkan bahwa gambar referensi pemboman Hiroshima dan Nagasaki serta serangan 9/11 itu terlihat di latar belakang video. Nah, SM Entertainment menanggapi laporan yang menyatakan bahwa setelah mempertanyakan sutradara, kami menemukan bahwa ia hanya menggunakan sumber kolase untuk gambar dan tidak ada niat di balik hal tersebut. Perwakilan itu juga menambahkan bahwa sebagai SM Entertainment tidak dapat menangkapnya sebelum itu. Kami akan menghapus materi yang menyebabkan kesalahpahaman sesegera mungkin dan kami akan memastikan untuk tidak membiarkan hal semacam itu terjadi di masa depan. Dan SM Entertainment pun kemudian mengupload versi baru dari video musik tanpa gambar yang kontroversial. Dan di tahun 2020 ini kita lompat aja ya ke tahun 2020. Jadi di tahun 2020 itu juga sama kasusnya dengan Red Velvet, tapi kasus dari grup baru atau grup baru SM Entertainment ini adalah terkait dengan kasus plagiarisme. Jadi segera setelah aespa debut dengan Black Mamba pada tanggal 17 November, artis wanita tersebut telah menimbulkan kontroversi plagiarisme setelah dikatakan bahwa beberapa adegan dalam video musik dari lagu debut tersebut secara signifikan sebanding atau memiliki kesamaan dengan karya-karya dari seniman lainnya. Salah satunya adalah dengan seniman visual Jerman bernama Timo Hilgert.
Secara khusus, rumput dan bunga di kereta bawah tanah dan ular besar yang merayap di kereta merupakan pemandangan yang disebut sebagai salinan dari Helgard. Kemiripan gaya tersebut juga diangkat oleh seniman virtual itu sendiri melalui Instagram story-nya dengan mengatakan bahwa agensi Korea Selatan telah menyalin karyanya. Selain itu, beberapa bagian dari teaser video musik Black Mamba aespa juga diklaim telah diciplak atau memiliki kesamaan dengan video klip dari popstar milik KDA. Kedua video tersebut memiliki skema kereta bawah tanah, lalu ada juga graffiti dan warna neon. Dan setelah lebih dari sebulan, SM Entertainment di sini telah merilis pernyataan resmi terhadap kontroversi plagiarisme tersebut. Pada tanggal 22 Desember, agensi menyatakan bahwa mereka menghubungi artis yang terkait dan juga perusahaan yang terlibat dalam masalah tersebut. SM mengatakan bahwa mereka menjelaskan kepada mereka proses perencanaan dan juga kisah dunia dari aespa. Mereka menambahkan bahwa artis dan juga perusahaan memahami perencanaan dan juga proses produksi agensi kami. Dan mereka mengkonfirmasi bahwa mereka tidak keberatan dengan video musik dari aespa yang Black Mamba. Namun terlepas dari tuduhan yang ditujukan kepada aespa, itu kayaknya tidak mengurangi popularitas dari aespa ya. aespa ini bahkan menjadi grup yang sangat populer banget ya. Dan kemarin di Seoul Music Award, kalau nggak salah mereka ini telah mendapatkan penghargaan ya. Penghargaannya adalah sebagai grup rookie terbaik ya. Bersama dengan ENHYPEN dan juga Treasure. Kalau salah, koreksi di kolom komentar. Selain itu, chart aespa juga sangat tinggi banget sih. Baik di chart Korea ataupun di internasional itu tinggi banget. Dan aespa juga telah mencetak berbagai rekor ya. Salah satunya adalah sebagai musik video tercepat yang mendapatkan berapa view? 21 jutaan view deh. Dalam waktu 24 jam mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh ITZY. Mantap nggak tuh? Oke guys, itu adalah kontroversi-kontroversi yang dihadapi oleh SM Entertainment. Mungkin belum lengkap, ya kalian bisa lengkapilah sendiri kalau ada yang kurang. Dan kita akan ketemu di part ketiga. Dan di part ketiga ini kita akan membahas tentang artis-artis dari SM Entertainment dari awal pembentukan sampai yang tahun 2020 ini. See you di part ketiga ya guys. I'm Yusuf Kim pamit. Thanks for watching. Aku mohon maaf nih guys kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다.